Saya mau tahu nih Pak, cerita sedikit awal Bapak bergabung, suka duka. Sebab menurut Ibu Yulia, Pak Yus, Pak Didin, Bu Salima sebagai kepala sekolah itu kan semangat dalam memulai SDASEP ini. Kira-kira ingin tahu bagaimana ceritanya Pak? Baik, Pak Sofa ini didirikan tahun 1991 ya. Kita sebelumnya memang sudah kenal dengan Pak Sofi secara Ustadz ya. Iya. Kenal dengan sahabat. Beliau termasuk salah seorang Ustadz yang idola bagi Bapak dan saya, karena selalu membahas dalam ceramah beliau dan khutbah yang lebih banyak membahas masalah akhlak. Jadi bagi Bapak akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan Bapak istirahat sama Pak Sofi. Kemudian dalam sebuah pesantren kilat Bapak bertemu dengan beliau kaget, kok Anda di mana-mana ada ngikuti pesantren kilat. Ya Pak, saya pingin. Pak cuma dulunya Ustadz juga? Bukan, Bapak sebagai di mana ada pesantren kilat, Bapak ikut. Kebetulan beliau di Tangkerang, beliau ngisi, Bapak kebetulan hadir. Beliau ngisi di Rumbai, Bapak hadir. Suka jadi Bapak hadir, sehingga beliau kaget, ini siapa gitu. Akhirnya terjadi dialog panjang, diajak ke rumah silaturahmi, ya Bapak datang, dan mulailah pada waktu itu diskusi-diskusi ya tahun 90 untuk mendirikan sekolah ya, sekolah yaitu SD Islam. Nah, dari hasil diskusi itu Bapak melihat dan di situ juga ada hadir Bu Yulia sebagai istri di rumahnya. Bapak melihat Bapak ini mempunyai visi dan misi yang besar tentang dunia pendidikan. Nah, Bapak juga rasa simpati dengan beliau dan juga suka dengan dunia pendidikan. Akhirnya klop, cocok sekali. Nah, tahun 1991 kita mulailah mendirikan SD Islam As-Sofa dengan murid hanya berapa puluh orang, sekitar 8 orang pada waktu itu. Nah, jujur saja, kalau berbicara materi yang didapat pada waktu itu, orang tidak akan ada yang ingin jadi guru waktu itu. Tidak ada. Gaji guru, Bu Salima 20.000, saya 15.000, Pak Didin 15.000 satu bulan. Tetapi semangatnya Pak Sofi tertular semangatnya kepada kami guru-guru. Semangatnya Bu Yulia tertular juga semangat itu kepada kami. Ini kalau motivasinya uang pada waktu itu tidak ketemu. Mohon maaf, ganti tapak sepatu aja, bukan sepatu ya, ganti tapak sepatu aja enggak cukup pada waktu itu. Nah, murid 8 orang itu kita menumpang di sebuah masjid di Jalan Melati, Gang Surya, nama masjidnya Masjid Surya. Waktu itu guru cuma 3 orang? 3 orang. Kemudian ditambah dengan Bu Sri, istrinya Pak Didin, waktu itu belum menikah beliau, yang bantu-bantu ya bagian tata usaha 4 ya, dulu 3, tata usaha 1. Nah, pada waktu itu ya tahulah untuk pengeluaran memulai sekolah pada waktu itu biaya cukup besar ya, belum gaji kami, dan mohon maaf, makan kami pun itu ditanggung oleh Pak Sofi dan Bu Yuli ya, makan kami gitu ya, Karena itu ya full day makan kami gitu. Salah satu yang membuat kami itu bertahan pada waktu itu adalah Pak Sofi dan Bu Yuli selalu mengeluarkan sebuah kata bijak. Apa katanya? Pak Yus, menjadda wajadda. Ini yang tidak pernah lupa bagi Bapak hari ini. Menjadda wajadda, apa katanya? Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasil kesungguhan. Nah, pada waktu itu itulah motivasi. Sekolah ini insya Allah akan besar, selalu diulang kata-kata menjadda wajadda. Nah, dimulailah pada waktu itu ya, kita cari formula-formula yang terbaik untuk anak-anak ya.
apa yang belum dilakukan oleh orang pada waktu itu SD belum ada muhadharah, pada waktu itu SD bisa dihitung ada belajar bahasa Inggris, sudah kita mulai, ya, sudah kita mulai. Nah, ternyata tahun kedua itu daftar sampai ratusan orang. Bayangkan dari Karena mungkin SD pertama mungkin yang pakai bahasa Inggris ya. pertama, muhadharah pertama, bahasa Arab pertama. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak Sofi ini mempunyai ambisi yang besar. Pak Sofi mempunyai cita-cita yang besar. Semangat beliau lah tertular kepada kami, dan alhamdulillah masuk tahun kedua itu luar biasa ratusan, dan Pak Sofi kerepotan, Bu Yuli kerepotan, kami guru-guru kerepotan. Kenapa repot? Nggak ada lokal. Kita numpang di masjid kan, masjid cuma ada satu ruangan, dan itu masjid itu kursi punya masjid, meja punya masjid, papan tulis punya masjid, semuanya punya masjid. Yang ada sama kami adalah kurikulum semangat, dua ini, kurikulum dan semangat. Fasilitas semuanya dua masjid. Nah, mulailah untuk tahun kedua ada rasa kerisauan, begitu banyak yang daftar, kemana anak-anak ini akan, ruangan mana yang akan bisa dipakai. Ya, alhamdulillah naik tingkat, betul. Nah, jadi hasil silaturahmi dan Pak Safi ini kepada wali murid dan kepada masyarakat luas, beliau luar biasa. Silaturahmi beliau jalan, dan akhirnya mendapatlah meminjam tanah dalam Melati Gang Damai. Jadi tadi itu Melati Gang Surya sebelah kanan, kalau kita dari Ibnu Sina ini dapat pinjaman tanah yang bekas tanam ubi, buang sampah, kaca-kaca. Jalan Melati Gang Damai sebelah kiri. Bisa di situ dipakai dengan status meminjam, ya, meminjam. Untuk membangun, mulailah kami bergerak. Pak Sofi mulai bergerak. Kami mengumpulkan botol-botol ini mungkin yang tidak diketahui oleh guru-guru yang baru. Kami, Pak Sofi jalan, saya jalan, bahkan saya membawa mobil carry beliau, ya, carry pemakaian untuk pakaian pribadi, beliau relakan untuk di situ ditumpuk kardus, aki-aki bekas, botol, ember-ember pecah, ditumpuk di situ. Apabila sudah ceramah dijemput, sudah ceramah dijemput. Kayak pemulung ya Pak. Wah, luar biasa. Jadi seandainya tahu sama guru-guru baru kita, ya, ini memberi motivasi yang luar biasa. Seperti itu. Jadi Pak Sofi keliling, habis ceramah keliling di masjid gitu, ya. Sudah disampaikan di setiap masjid tanggal sekian, jam sekian kita datang gitu. Dan itu alhamdulillah simpatinya masyarakat jamaah pada waktu itu, ya kan, botol, ya seperti pemulung, aki, ember, kardus, apa saja yang bisa diuangkan, dan itu dikumpulkan, kemudian bisa membangun sekolah baru di lokasi baru, papan sekitar 1,5 meter disambung dengan kawat, atap seng biasa, darurat. Nah, hari-hari kami selalu diskusi, hari-hari kami selalu ada evaluasi, ya. Pak Sofi, Bu Yuli, kami bertiga sore hari evaluasi. Itu Bapak udah punya keluarga? Belum, masih ujangan, ya. Iya, kita tinggal di Asopa itu 24 jam. Kita 24 jam. Guru, nyupir, buang sampah pada malam harinya dengan keterbatasan. Dan apa yang Bapak sampaikan dari awal tadi, tahun kedua ini tanggung jawab lebih besar, kan sudah banyak yang masuk. Capek memang, letih memang, cuma sekali lagi motivasi yang tidak pernah berhenti yang diberikan oleh Pak Sofi. Dan kita saja yang bergerak, beliau juga, istrinya juga bergerak, dan alhamdulillah ini tahun kedua makin agresif kita. Dan yang luar biasa pada waktu itu, balik sedikit ada yang tertinggal. Untuk tahun-tahun pertama, uang masuk dengan uang keluar ke biaya operasional kan tidak seimbang nih. Ya, gaji kami sementara SPP cuma berapa gitu, ya. Saya cerita ibu katanya SPP 5
5.000 ya. 5.000. Nah, gaji kami untuk makan kami disupport dari, ya mohon maaf, ibu kan pegawai negeri, Iya. dari gaji ibu lah. Ya, sehingga beliau ngontrak dari satu tempat ke tempat yang lain, cari lagi yang pas sesuai dengan kondisi keuangannya. Nah, pada waktu itu. Nah, ini awal ya, dan alhamdulillah simpati masyarakat yang terus meningkat, dapatlah membeli tanah. Ya, jadi simpati ini ada dua, satu dengan dunia pendidikan yang baru dirancang. Ya, pada waktu itu model Asopani belum ada. Yang kedua, simpati orang kepada Pak Sofi Kolil. Ya, jadi orang bersedekah, orang berinfak, ya kan ada sebabnya. Salah satunya orang percaya ataupun simpati dengan Pak Sofi. Yang kedua, apa yang kita buat, ya, sesuatu yang sangat menyenangkan, membanggakan. Nah, seperti itu untuk sepintas ya. Awalnya berdirinya Sofa ini Membawa seseorang ceramah ya. Jadi pada bulan Ramadan tahun pertama itu kan dahulu belum ada yang nama Mubalik Cilik. ya. Boleh dikatakan kalau di Jakarta itu cuma ada satu. Kalau kita di Riau ini dari 8 anak itu berhasil 6. Itu yang kita bawa keliling Pekanbaru, kita tampilkan sampai itu ke Tanjung Pinang, bapak sendiri bawa sampai ke Tanjung Balai Karimun, sampai ke Batam, dan itu infak mengalir pada waktu itu. Nah, Pak Sofi juga pernah membawa ke stempek lirik keliling Kota Pekanbaru, bahkan sampai ke Dumai. Itu pas sekaligus Promosi. Jadi infak promosi, kemudian langsung orang ini nyumbang lah gitu. Jadi dari tahun-tahun pertama itu tidak terlepas ya, luar biasanya Bu Yuli, luar biasanya Pak Sofi bagi. Nah, ya selain dari motivasi apa dan apa yang ada lagi tak yang menguatkan Bapak untuk bertahan dengan gaji segitu? Ya, kalau biasanya kan orang kalau zaman yang sekarang mungkin Iya. gaji segitu bukan masalah atau tetap Bapak di situ tapi Bapak buka bisnis jualan apa gitu. Iya, iya. Jadi yang termotivasi pada waktu itu kita ini ya, terbayang di pikiran Bapak dan kawan-kawan untuk bisa merubah sesuatu itu diawali dari dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan yang dirancang oleh Pak Sofi kebetulan cocok bagi kami, saya, Pak Didin dan Salimah Harhab. Inilah yang motivasi ya. Pendidikan ini insya Allah bisa merubah ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, udah jelas itu. Kemudian yang berikut motivasinya adalah kita belum terdengar, belum bisa melihat selama ini terkhusus di Riau pendidikan yang apa yang dirancang dari awal oleh Pak Sofi gitu. Maka kita mempunyai semangat yang luar biasa. Walaupun kita ada beberapa tempat kita studi banding ya setelah sekian tahun berjalan ke Jakarta gitu. Nah, yang dirancang beliau ini bagi kita luar biasa ya. Karena khususnya saya dengan Pak Didin karena malam hari kan kami tinggal di rumah Pak Sofi ya, asal sudah sholat isya selalu diskusi, dan kami melihat rancangan beliau, rencana beliau, misi dan visi beliau besar. Itu yang juga salah satu memotivasi bahwa wah ini tidak main-main ya kan. Terbukti memang tahun pertama hanya sekian orang, tahun kedua dan tahun berikutnya melonjak. Ini terbukti begitu. Jauh sampai ratusan begitu, sehingga ya mohon maaf kami dalam arti kata kami itu baik itu di pihak yayasan Pak Sofi, istrinya, dan ada satu lagi saya lupa namanya, dan kami guru, jam istirahat itu sedikit. Mungkin kalau dilihat foto Bapak yang lama lebih kurus Bapak dulu. Kata orang lebih tua dahulu, tapi enggak tahu lah ya. Kadang-kadang orang yang menilai apakah itu sekedar ya. Bapak ada yang foto-foto. Mungkin Pak Sofi ada, kalau Bapak Leman ada. Karena memang waktu itu jam istirahat kita sedikit. Dan sekali lagi kalau uang gaji pada waktu itu yang jadi motivasi tidak ketemu. Jadi pertanyaan tadi adalah apa yang membuat motivasi, karena kita melihat
cita-cita yang luar biasa dari Pak Sofi itu punya pendidikan. Dengan Bapak kurangnya jam istirahat, jam istirahat aja kurang ya kan? Kurang. Apalagi mau buka bisnis lagi. Tidak mungkin gitu. Jadi ada yang sedikit Bapak sambung juga ya. Iya. Bapak kan langsung tinggal di rumah Pak Sofi. Oh. Bapak tahu persis di rumah itu dengan anak-anaknya juga tahu persis. Saking ini apa namanya, dana yang dapat, maksudnya itu gaji dari Ibu Yul itu, beliau kan pegawai negeri dulu SMA ya, sehingga ala-ala di rumah itu tidak seperti yang lain, karena fokus gaji beliau itu lebih banyak mensupport kami sebagai guru, biaya personal sekolah. Mohon maaf, kita kan di rumah itu ada tempat air itu apa namanya, teko ya. Iya. Teko itu, kerek itu, teko itu yang dari plastik itu, mestinya sudah diganti, tidak diganti. Pecah itu tutupnya, itu dijahit. Saya pun bertanya, Pak, kan ini murah, kenapa ini tidak diganti? Mungkin kalau ditanya beliau lupa, Bapak masih ingat. Karena itu memotivasi juga bagi Bapak, begitu sederhananya beliau. Pak, ini kan murah plastik, dibuang ganti beli baru kan sama. Apa kata beliau, maksud Ibu tuh, kalaulah bisa kita perbaiki Pak Yus, maka kita harus membeli baru. Tersirat di sebalik itu, pertama adalah hemat ya. Yang kedua, uang mungkin yang ada di tangannya lebih baik untuk asopa ini, biaya operasional asopa ini. Bayangkan, cat plastik itu kan murah. Mungkin banyak nggak tahu. Kenapa Pak tinggal di rumah? Apa Didin tahu itu? Kemudian satu lagi, beliau punya Honda BB Yamaha yang udah pengeluaran tahun 70-an mungkin. Itu tempat duduknya itu kan gabus, ya kan? Itu sudah koyak tuh, separuh ke belakang udah koyak. Berubah jadi besi. Gitu kan? Bapak tanya lagi, Pak, si beliau balut dengan lakban apa namanya itu ya? Iya, isolasi. Kalau misalnya kena panas itu kan besinya tuh terasa. Betul. Pak, ini apa enggak diganti? Biar aja. Begitulah pada waktu itu kesederhanaan beliau, dengan arti kata adalah uang yang ada itu lebih banyak untuk kepentingan membesarkan asofa, tidak untuk pribadi. Kalau untuk pribadi, beliau kenapa tidak bisa gitu? Seperti itu. Terus ini Pak, menurut Pak Sofi juga, Pak Yus kan berarti bukan karena ini, bukan karena apa-apa gitu, bukan karena ini sesuatu lain atau apa, tapi Bapak ingin menjadi satu sekolah sendiri kan. Itu ditanggung Bapak. Ya. Terus bagaimana cerita? Sudah 10 tahun berjalan, sudah masuk ke lokasi baru ya. Lokasi baru ini ya sudah di sini. Sudah berjalan 10 tahun. Bapak kan merantau dari Pekanbaru mulai dari SMP. Ya. Jadi sudah sangat lama. Karena adik-beradik kami berlima, Bapak berlima orang, sendiri Bapak laki-laki. Kata kakak Bapak, pulanglah. Kamu sudah terlama, pulang. Bapak akhirnya dengan berhati sebenarnya meninggalkan asopa ini. Sempat Bapak dan Ibu pada malam itu, ya Bapak kan sulit ngasih tahu. Karena Bapak dengan Pak Sofi tidak ada problem. Tidak ada problem. Dan yang mengundurkan diri itu bukan ada problem Bapak dengan Pak Sofi, dengan Ibu tidak ada. Betul itu Bapak, kalau masih hidup juga anak keluarga. Sudah berkeluarga, anak satu. Betul, istri awalnya di sini. Ini ya, bukan. Artinya di Pekanbaru. Bapak itu kan hobi main pingpong. Yang selama ini kalau kami main itu malam setelah isya ya, sambil evaluasi, istirahat, main pingpong, evaluasi, itu di sini kan, di lokal bagian belakang. Selama ini Bapak itu tidak pernah terkalahkan. Pada malam itu Bapak itu terkalahkan 3 set. Bapak tuh jago main pingpong. Karena apa mungkin apa itu shock dengan Bapak? Nah, belum Bapak cerita itu. Setelah beliau kalah 3 set, beliau istirahat, pulang ke rumah. Ya. Bapak tidak mau, Bapak harus membalas malam ini juga. Beliau pulang, istirahat sebentar, minum. Begitu dia pulang, Bapak ikuti. Bapak sudah nyiapkan
satu lembar kertas untuk pengunduran diri Bapak. Karena ngomong langsung Bapak tak berani. Iya. Karena kita Asopa sedang di puncak-puncaknya, ya kan? Nah, beliau istirahat, ibu di belakang, Pak sodorkan selembar kertas. Pak, tolong dibaca. Apa nih Yus? Tolong aja dibaca. Mungkin kalau dijadikan sinetron bagus sekali, ya kan? Boleh buka apa-apa nih Yus? Nggak bisa. Dipanggilnya ibu, baca nih. Nggak bisa. Apa masalah Yus? Tak ada masalah. Apa Yus itu berat ke depannya untuk menyekolahkan anak Bapak waktu itu anak Bapak sekitar umur 4 tahun. Kami akan menyekolahkan. Begitu beliau. Kami yang akan biayai. Ingat dengan saya udah 10 tahun, rasanya sudah cukup lama di sini. Tempat sudah ramai untuk bantu. Saya harus pulang kampung halaman untuk ngabdi sana, dan mungkin saya akan mendirikan sebuah lembaga pendidikan juga. Meniru bagaimana Bapak cara mendirikan sekolah, meniru cara Bapak bagaimana Bapak memotivasi saya, meniru cara Bapak bagaimana Bapak dengan masyarakat. Nah, pada waktu itu bertetesan air mata juga lah, ya kan? Dan kepada guru-guru Bapak pada waktu itu tidak memberitahu. Bapak setelah lama melobi pada malam itu baru dapat Bapak dapat izin untuk mengundurkan diri. Saya ada satu permintaan, jangan dikasih tahu dulu, karena ya kita akan senang akar-akar penyampaian dulu. Tapi ini akan saya sampaikan pada waktu yang pas, sewaktu kita mengadakan pengajian di Asopa ini, sewaktu kita rapat, berikan kesempatan saya sebagai pembawa acara. Nah, pada waktu itu yang tahu Bapak dan Ibu, kita adakan acara ya, evaluasi sekolah sekaligus wirid. Bapak waktu itu membawa acara. Penutup acara itulah baru Bapak kasih tahu kepada guru dan kaget seluruh guru. Bapak pingin undur diri Bapak waktu itu sesuatu yang inilah ada dramanya di situ. Nah, jadi alhamdulillah motivasi Bapaknya juga, Bapak mendirikan ya sekolah kecil-kecilan untuk ukuran ekonomi di kampung, kemampuan orang di kampung gitu ya, sampai hari ini. Nah, ya, Bapak juga mengajar juga kan? Bapak ngajar dosen juga, satu sisi Bapak juga memperhatikan lembaga pendidikan yang Bapak buat. Nah, seperti itu. Dan beliau selalu nelpon, bagaimana Yus perkembangannya? Bapak dosen di mana? Dosen di Stai Nurfala, Air Mawar. Oh, kok di kampung? Jaraknya di kampung itu sekitar 45 km. Ya kan, selamatnya Bapak. Oke, iya. Kabarnya Bapak apa ya pernah jadi anggota DPR? Oh iya. Bisa diceritakan dikit Pak? Jadi begitu pulang kampung, kawan-kawan banyak mengajak kita masuk di salah satu partai, dan alhamdulillah pada waktu itu disokong oleh banyak kawan, kita langsung menjadi banyak pergaulan ya ketua partai untuk tingkat kecamatan ya, Keadilan Sejahtera PKS. Nah, pada tahun 2004, mungkin karena Bapak baru pulang kan 2001, 2004 Bapak calon kan belum banyak yang kenal. Ya, ada suara tapi belum mengangkat. Nah, tahun 2009 memang Bapak disokong sama masyarakat. Boleh katakan tidak pakai uang. Nah, kalau orang datang ke rumah dikasih minum, kasih goreng pisang itu kan biasa. Yang namanya ngasih baju apa Bapak dapat. Oh itu. Oh, baju bukan sekedar itu, lengkap dengan tahu sendiri lah kan. Jadi 2009 itu luar biasa sokongan masyarakat kepada Bapak, dan Bapak belum suara. 2009 Indragiri Hulu, Kecamatan Peranap Dapil 3. Dan Bapak jadi anggota Dewan, anggota DPRD Kabupaten Indragiri periode 2009-2014, nah, satu periode. Nah, pada waktu itu sering juga setelah ke sini, Bapak juga minta nasihat beliau, ya kan? Minta motivasi dari beliau. Jadi kalau ditanya pernah jadi anggota Dewan, pernah satu periode. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan Asopa sekarang dan harapan Bapak?
Ya, kalau Bapak melihat ya, untuk skala provinsi, bahkan bisa jadi skala nasional, perkembangan bangunan Asopa ini luar biasa. Ya, Bapak kadang 1 tahun itu sempat 2 kali silaturahmi kemari, ini luar biasa. Luar biasa sekali. Bahkan Bapak dapat informasi tidak saja SD, zaman Bapak kan SD, yang sudah ada TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, ini perkembangan yang luar biasa, yang cukup mengembirakan lah bagi kita semua. Dan harapan ke depan Asopa ini lebih baik, ya, lebih baik dan bisa termasuk yang terbaik di skala nasional. Ya. Bapak percaya dengan pimpinan-pimpinan sekarang, dengan asuhan dari Pak Sofi, ya Bapak yakin. Karena dahulunya dari awal tidak ada, bolehkan dikatakan tidak ada, bisa menjadi seperti ini. Ya, salah satunya adalah buah pikir dan edukasi dari Pak Sofi. Jadi Bapak, harapan ke depan juga ini lebih baik dan Bapak yakin. Bapak yakin. Oke Pak, video saya sebanyak Ya, terima kasih juga perbincangan boleh. saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.